Nugroho, NPM 1910104127. Di sini saya menjelaskan mengenai kriteria data yang baik, data observasi, data eksperimen, variabel diskrit, dan variabel kontinu. Perkenalkan, nama saya Vina Lestari, NPM 1910104095. Di sini saya menjelaskan tentang data berdasarkan sifat dan data berdasarkan sumbernya. Perkenalkan, nama saya Krisnanda Kurnia Putranto, NPM 1910104124. Di sini saya menjelaskan tentang data berdasarkan cara memperoleh dan data berdasarkan cara mengumpulkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria data yang baik. Kriteria data yang baik dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah objektif. Objektif adalah data yang tidak dibuat-buat atau sesuai dengan fakta. Dan yang kedua adalah representatif, yaitu data yang mudah dipahami dan disajikan secara menyeluruh atau tidak dipotong-potong. Dan yang ketiga adalah standar error kecil. Yang dimaksud dengan standar error kecil adalah tingkat kesalahan yang sangat minim. Dan yang terakhir adalah relevan. Relevan adalah data yang disampaikan sesuai dengan yang ingin kita tampilkan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai data observasi dan data eksperimen. Data observasi adalah data yang diperoleh tanpa adanya campur tangan dari seorang peneliti. Contohnya, seseorang yang sedang mengamati kendaraan yang berlalu lalang di lalu lintas. Dan yang kedua adalah data eksperimen. Data eksperimen adalah data yang disajikan sesudah data itu dicampur tangan oleh peneliti. Seperti contohnya adalah menanam padi. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang nilainya tidak dapat dalam bentuk pecahan atau bisa dibilang dalam bentuk bulat. Sebagai contoh adalah penjualan mobil merek Toyota pada tahun 2010. Dan yang kedua adalah variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang nilainya dapat dalam bentuk pecahan. Contohnya, jarak tempuh suatu perjalanan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang teknik sampling. Teknik sampling itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, populasi, dan kedua, sampel. Pada saat kita melakukan sampel, data yang kita peroleh itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, data berdasarkan sifat. Yang kedua, data berdasarkan sumber. Yang ketiga, data berdasarkan cara memperoleh. Dan yang keempat, data berdasarkan cara mengumpulkan. Saya akan menjelaskan data berdasarkan sifat. Jadi, dalam data berdasarkan sifat ini dibedakan menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu data yang tidak dalam bentuk angka dan tidak memiliki satuan. Contohnya dalam data nominal. Data nominal itu data yang hanya dapat diklasifikasikan dan tidak ada tingkatannya. Contohnya seperti jenis kelamin, agama, dan warna. Sedangkan data ordinal itu data yang dapat diurutkan dan ada tingkatannya. Contoh seperti tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, sarjana, dan lain-lain. Kemudian data kuantitatif itu data yang disajikan dalam bentuk angka dan memiliki satuan. Contohnya seperti data interval. Data interval itu data yang dapat dibandingkan. Misalnya suhu udara, tinggi badan, dan lain-lain. Sedangkan pada data rasio itu data yang dapat dilakukan operasi matematika, bisa dikurangi, bisa ditambah, dibagi, ataupun dikalikan. Contohnya tingkat pengangguran dan tingkat penghasilan.
Yang kedua, data berdasarkan sumber dibagi menjadi dua, data internal dan data eksternal. Data internal itu data yang diperoleh dari dalam instansi atau kelompok itu sendiri. Misalnya, seperti jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Magelang yang menderita penyakit demam berdarah. Data tersebut diperoleh dari administrasi di rumah sakit itu sendiri. Sedangkan data eksternal itu data yang diperoleh dari luar instansi atau kelompok itu sendiri. Misalnya, data mahasiswa bidik misi di Universitas Tidar yang kita peroleh dari Belmawa Dikti. Yang ketiga, data berdasarkan cara memperoleh. Data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang langsung berhubungan dengan objeknya. Sebagai contoh, pada saat kita melakukan wawancara kepada para narasumber. Lalu, ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah jadi dan tinggal digunakan. Sebagai contoh, seperti laporan keuangan. Yang keempat, ada data berdasarkan dengan cara mengumpulkan. Data tersebut dibagi menjadi dua kembali. Yang pertama ada cross section, yang kedua ada time series. Cross section merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh dalam satu waktu, namun banyak tempat. Sebagai contoh, ada total produksi UMKM di Kota Magelang pada tahun 2019. Yang kedua, ada time series. Time series merupakan data yang diperoleh dalam banyak waktu, namun satu tempat. Sebagai contoh, ada kartu hasil studi mahasiswa Universitas Tidar dari semester 1 hingga semester 3. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.